Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar, Nak? Hari ini kita kuliah terakhir untuk mata kuliah interaksi patogen, serangga, dan tanaman. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang tahap serangan patogen, yaitu tahap yang kedua, penetrasi. Ada beberapa cara penetrasi, masih ingat ya? Direct penetration, penetrasi langsung, kemudian penetrasi melalui lubang alami, dan penetrasi melalui luka. Nah, pada tahap penetrasi, itu patogen berusaha masuk ke dalam tanaman dan tanaman mulai terpengaruh. Nah, sekarang tahap berikutnya, yaitu tahap terakhir, yaitu pasca penetrasi. Nah, pada tahap pasca penetrasi ini, patogen sudah ada di dalam sel tumbuhan atau sel tanaman, dan tanaman tidak hanya terpengaruh, tetapi sudah mulai merespon, menanggapi. Saya akan share screen dulu. Oke, jadi hari ini kita fokus pada tahap yang terakhir, ya dalam tahap-tahap serangan patogen, yaitu tahap pasca penetrasi. Pasca setelah penetrasi masuknya patogen. Jadi tahap yang ketiga ini adalah tahap di mana patogen sudah melakukan penetrasi, sudah berada di dalam sel tanaman atau sel tumbuhan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tahap-tahap serangan patogen. Yang pertama adalah prapenetrasi, kemudian tahap yang kedua adalah penetrasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca penetrasi. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh patogen setelah dia berada di dalam sel tanaman, dan apa yang dilakukan oleh tanaman setelah tahu ada patogen di dalam tubuhnya, di dalam sel dirinya sendiri. Jadi ini tahap yang ketiga, yaitu pasca penetrasi. Nah, Anda bisa melihat gambar ini, di sini ada invasi, kemudian kolonisasi, kemudian ada pembentukan inokulum, dan akhirnya inokulum sekundernya keluar dari satu sel ke sel yang lain. Mari kita lihat satu persatu tahap serangan patogen. Ini pada awal perkuliahan sudah Anda lihat. Di sini pada tahap ketiga pasca penetrasi, patogen sudah berada di dalam sel tanaman, dan tanaman mulai terpengaruh lebih, ya. Mulai terpengaruh itu sejak tahap penetrasi sebetulnya, tetapi pada tahap pasca penetrasi itu pengaruh dari patogen itu sudah mulai tambah besar. Jadi tanaman itu sangat terpengaruh, dan kemudian karena sangat terpengaruh maka tanaman kemudian menanggapi atau merespon. Nah, mari kita lihat satu persatu apa yang dilakukan patogen setelah ada di dalam sel tanaman, dan kemudian apa tanggapan atau respon dari tanaman atau tumbuhan setelah patogen berada di dalam sel tanaman. Ini adalah dua kubu yang berbeda yang kita lihat sekarang. Satu dari sisi patogennya, dan yang satu dari sisi tumbuhannya. Nah, pertama kita lihat dari sisi patogen. Patogen setelah berada di dalam tanaman, tentunya dia akan melakukan infeksi. Infeksi mulai mengkonsumsi isi sel, merusak isi sel, dan seterusnya. Kemudian dia mengkolonisasi ini menguasai bagian-bagian sel, isi sel dari tanaman. Kemudian invasi itu berpindah dari satu sel ke sel yang lain. Jadi antara kolonisasi dan invasi itu bisa urutannya bisa berubah. Jika patogennya itu lambat pertumbuhannya, maka dia mengkolonisasi dulu,
kemudian baru kalau keturunannya sudah banyak, baru dia melakukan invasi. Invasi itu perpindahan patogen dari satu sel ke sel berikutnya. Tetapi kalau patogennya itu pertumbuhannya cepat, dia melakukan invasi dulu. Jadi tempat yang dia infeksi pertama, yang dia penetrasi pertama, sel yang dia penetrasi pertama itu sudah tidak mencukupi kebutuhannya, maka dia pindah ke sel berikutnya. Jadi dia melakukan invasi dulu, kemudian baru melakukan kolonisasi. Ya, jadi antara kolonisasi dan invasi sekali lagi ini bisa urutannya berpindah tempat. Kemudian setelah dia melakukan invasi, kolonisasi, maka langkah berikutnya adalah reproduksi. Nah, reproduksi ini melekat pada kolonisasi sebetulnya. Jadi dia akan memperbanyak diri, keturunannya, spora, hifa, miselium, dan lain-lain. Kemudian dia mengkolonisasi, atau dia mengkolonisasi dulu, kemudian baru reproduksi. Jadi ini urutannya bisa berbeda, berpindah tempat. Jadi yang kolonisasi, invasi, reproduksi ini bisa berpindah tempat. Bisa kolonisasi dulu, kemudian reproduksi, invasi, bisa kolonisasi, invasi, reproduksi, dan seterusnya. Jadi artinya dia menguasai isi sel, kemudian memperbanyak dirinya, kemudian baru berpindah tempat, atau urutannya berganti. Nah, setelah jumlah dari patogen itu banyak, kemudian isi sel itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dia sudah berpindah dari satu sel ke sel yang lain, maka akhirnya dia berpindah dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Nah, perpindahan dari satu tanaman ke tanaman lain ini yang disebut dengan diseminasi. Jadi penyebaran patogen dari satu tanaman ke tanaman lain. Bisa kemudian dari satu lahan ke lahan lain, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara lain. Nah, apa yang dilakukan patogen mulai dari infeksi sampai diseminasi ini sudah kita bahas di dalam siklus penyakit pada kuliah yang awal-awal. Ya, coba cek kembali video, seingat saya ada videonya ya tentang siklus penyakit. Anda pelajari kembali tentang apa yang dilakukan patogen setelah dia berada di dalam sel tanaman. Nah, sekarang kita lihat kubu yang satunya lagi, yaitu dari sisi tumbuhan atau tanaman. Tanaman atau tumbuhan itu terpengaruh dengan adanya patogen. Nah, pasti pengaruhnya ini adalah pengaruh yang negatif, ya karena ada intruder ya, ada makhluk lain lah katakanlah yang masuk ke dalam tubuhnya, pasti pengaruhnya negatif, sehingga akhirnya pengaruh negatif ini mengumpul, akhirnya tanaman menanggapi atau merespon. Nah, sekarang kita lihat tahapan tanaman atau tumbuhan itu merespon dalam bentuk apa. Nah, ini respon tumbuhan atau tanaman terhadap adanya patogen di dalam tubuhnya itu paling tidak kita bisa golongkan menjadi 4 respon. Yang pertama, respon terhadap metabolisme tanaman. Ya, metabolisme sehari-hari yang dilakukan oleh tanaman ini yang akan merespon. Misalnya apa? Respon pada penyerapan dan translokasi air dan hara. Bagaimana tanaman itu menyerap, absorpsi, dan mentranslokasikan air dan hara ke seluruh bagian dari akar ke bagian atas tanaman, ini pasti akan terpengaruh. Yang kedua, responnya adalah pada proses fotosintesa dan translokasi hasil fotosintatnya. Jadi bagaimana fotosintesa itu terjadi pada daun dan bagaimana hasil fotosintesa itu ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman itu akan terpengaruh oleh adanya patogen. Dan yang ketiga, dalam metabolisme tanaman itu respon tanaman dalam hal biosintesis senyawa-senyawa yang dibentuk oleh tanaman.
misalnya membentuk metabolit sekunder, senyawa-senyawa fenol, dan sebagainya. Ya, itu dari sisi metabolisme. Adanya patogen pasti berpengaruh terhadap metabolisme. Tinggal bagaimana respon tanaman itu, sebesar apa pengaruhnya, pengaruh negatifnya terhadap tanaman itu akan berpengaruh terhadap proses-proses ini. Dan satu lagi ini maaf, di bagian atas ini ada respirasi. Ya, jadi absorpsi dan translokasi air dan darah, kemudian fotosintesis dan translokasi fotosintat, kemudian yang ketiga respirasinya, dan yang keempat biosintesis senyawa-senyawa yang dilakukan oleh tanaman. Oke, respon tumbuhan atau tanaman yang kedua yaitu pada morfologi dan anatomi dari tanaman. Nah, keberadaan patogen ini bisa berpengaruh terhadap, misalnya contohnya adalah pada morfologi tanaman, tebal tipisnya epidermis, ya, senyawa-senyawa sel-sel pembentuk epidermis yaitu sel-sel parenkim ini bisa berubah ketebalannya, ukuran dan jumlah selnya dan lain-lain, ini akibat dari respon tanaman terhadap patogen. Dan yang berikut contoh lainnya adalah buka tutupnya stomata. Jadi patogen itu bisa menyesuaikan, tanaman bisa merespon dengan menyesuaikan buka dan tutupnya stomata sebagai salah satu bentuk untuk mengurangi keluarnya air. Misalnya terlalu banyak luka karena patogen, maka stomata bisa merespon, tanaman bisa merespon untuk buka tutup stomata, diatur. Nah, ini hanya salah satu contoh ya, masih banyak yang lain. Oke, kemudian yang respon tumbuhan atau tanaman yang ketiga yaitu pada pertumbuhan tanamannya. Apa indikatornya? Bisa tinggi tanaman, diameter batang, jumlah ukuran daun, bobot berangkasan, jumlah malai, dan semuanya. Macam-macam. Semua pertumbuhan tanaman itu bisa kita ukur sebagai respon tumbuhan terhadap patogen. Dan yang terakhir, yang penting, ini adalah bagaimana respon tumbuhan itu dari sisi ketahanannya terhadap keberadaan patogen. Nah, ada dua cara penting yang dilakukan tanaman sebagai respon terhadap keberadaan patogen dari sisi ketahanan. Yang pertama adalah reaksi hipersensitif. Maaf, ini tulisannya salah ya. Reaksi hipersensitif. Nah, ini reaksi untuk membunuh selnya sendiri supaya patogen terjerabab atau terperangkap di dalam sel-sel yang dimatikan oleh tanaman sendiri. Nah, bagaimana tanaman ini mematikan dirinya sendiri? Yaitu Oke, kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana tanaman kita lanjutkan. Respon tanaman yang pertama adalah hipersensitif, yaitu dengan mematikan selnya sendiri. Caranya adalah dengan membentuk senyawa asam salisilat dalam jumlah yang cukup. Nah, asam salisilat ini yang kemudian akan digunakan untuk membunuh sel-sel yang sudah terinfeksi oleh patogen, sehingga patogen akan terperangkap di dalam sel-sel yang mati itu, sehingga patogen tidak bisa menyebar ke daerah-daerah lain, ke sel-sel tanaman yang sehat. Nah, ini yang pertama, jika tanaman bisa melakukan reaksi hipersensitif. Nah, jika tanaman tidak melakukan reaksi hipersensitif, maka kemungkinan kedua yang dilakukan, yaitu dengan membentuk SAR, Systemic Acquired Resistance. Jadi induksi ketahanan sistemik. Induksi ketahanan sistemik ini awalnya
dibentuk dengan pembuatan senyawa asam salisilat juga oleh tanaman. Nah, senyawa asam salisilat itu kemudian dalam jumlah yang cukup akan masuk ke dalam siklus yang berikutnya dan akhirnya membentuk PR protein, pathogenesis related protein. Nah, PR protein ini merupakan senyawa enzim, sebetulnya adalah enzim. Ya, PR protein ini adalah enzim. Jadi enzim ini dibentuk sebagai hasil lanjut dari pembentukan asam salisilat. Apa enzimnya? Misalnya peroksidase, kitinase, dan sebagainya. Nah, kemudian ada senyawa-senyawa lain yang dibentuk oleh tanaman sebagai respon dari SAR, tidak hanya PR protein. Jadi dia bisa membentuk quinon, membentuk senyawa fenol, selain membentuk enzim-enzim sendiri. Nah, khusus untuk respon tumbuhan dari sisi ketahanan, saya akan kirimkan video yang bagus ya tentang ketahanan tanaman sebagai respon tanaman terhadap adanya patogen. Silakan lihat dan buat catatan-catatan penting dari video tersebut. Oke guys, ini akhir dari perjalanan tahap-tahap serangan patogen. Ini pada tahap pasca penetrasi. Segera tonton video